Allahu Akbar. Subhanallah. Kita syahadat di sini, Dinda. Allahu Akbar. Tolong tuntun suami saya. Baik, baik. Kita sama-sama syahadat. Saya panggilkan guru kita untuk mendoakan beliau, insya Allah doanya diijabah. Dah, kita siap untuk syahadat? Boleh ya? Boleh. Oke, baik. Satu tangan, jari kanan telunjuk sebagai simbol tauhid. Jari kanan. Ya, seperti saya ini. Nih, Jari kanan gini, Bang. siap, siap. Jadi, kosongkan pikiran selain kepada pencipta langit dan bumi. Untuk sementara kita lupakan dulu yang lain. Kita Bismillah. hadirkan keadaan di mana kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Ikhlas tanpa paksaan. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Adinda sekarang udah jadi seorang Muslim. Masya Allah. Subhanallah. Disaksikan oleh puluhan ribu umat Islam. Allahu Akbar. Tentunya kita sangat terharu ya, seorang suami yang dicintai, beda akidah, tiba-tiba dia menjadi seorang Muslim. Subhanallah. Ini adalah momen yang sangat mengharukan dan sesuatu yang akan diabadikan sampai turunan, ya, bahwa dulu syahadatnya itu disaksikan oleh banyak manusia yang juga ikut serta mendoakan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Tindak tata selanjutnya didoakan adik kita ini, semoga mereka bisa bahagia dunia akhirat serta anak-anak dan turunannya. Amin. Silakan Dinda. Baiklah, terima kasih Gurunda. Mari kita doakan saudara yang baru kita ya. Semoga setelah ini beliau istiqomah, Amin. juga diberi kemudahan oleh Allah di dalam mempelajari tentang Islam. Juga kita harus mendoakan juga guru-guru kita, terutama Gurunda, Juma, dan juga semua orang-orang api. Semoga oleh Allah diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan ya, di dalam menyampaikan kalimat tauhid, dan mudah-mudahan melalui beliaulah dan kawan-kawan beliau semua, melalui beliau banyak orang yang dapat hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha
min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'il sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, sudah Gurunda? Kita ada wejangan, Dinda, untuk adik-adik kita ini, Masya Allah. Ya Apakah- sedikit Ya, silakan. dari kami sebagai juga bawahannya Gurunda Juma. Untuk abangku yang baru mualaf, setelah ini mandi apa ya, mandi besar ya. Kalau dalam Islam itu Rasulullah mensarankan maksudnya mandi besar tuh niatkan gini. Niat saya mandi besar ya. Tujuannya itu apa? Bukan hanya untuk membersihkan kotor debu, bukan hanya itu. Tapi tujuannya membersihkan seluruh jiwa kita. Ibaratkan kita ini suci semuanya sudah. Fitrah, kembali ke fitrah. Ya. Udah tidak ada dosa sama sekali. Ya. Jadi mandi itu ibaratkan seluruh tubuh ini ibaratkan kita bersih, lahir batin. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maksudnya mu'allaf, yughfar lahum ma qad salaf. Dimaafkan semua dosa-dosanya yang berlalu. Jadi abang ini ibaratkan kertas yang putih. Ya, tidak ada keoretan sama sekali. Karena setiap dosa itu kata di dalam hadis itu ibaratkan bintik hitam. Semakin banyak melakukan dosa, semakin banyak bintik. Ya. Nah, kalau abang ini ibaratkan kain putih atau kertas, tidak ada. Noda tidak ada sama sekali. Makanya untuk pertahankan. Nah, kalau kami ini dari lahir karena muslim, ya pasti banyak lah dosa-dosa ya. Ya. Nah, caranya ya kami harus istighfar setiap hari gitu. Kalau abang ini putih, tidak ada noda sama sekali. Makanya pertahankan, jangan sampai melakukan dosa-dosa. Ya. Dan yang kedua, masalah sholat, belajar, ya, bertahap, santai aja. Tidak langsung harus tahu enggak, pelan-pelan. Yang penting saran dari kami itu, yang penting-penting doang. Sholat itu bacaan yang penting Fatihah hafal, terus at-tahiyat. Karena nanti ketika sujud itu sunnah bacaan itu, maka dahulukan yang wajib. Ya, kalau at-tahiyatul mubarakatuh nanti pelan-pelan caranya menghafalkan itu. Misalnya Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Satu dulu. Nanti kalau sudah lancar nambah satu, nambah lagi. Lama-lama hafal. Terus misalnya mau sholat, terus tidak tahu baca apa, cukup kata ulama baca subhanallah 7 kali. Jadi Allah. Tapi ini istrinya ya Muslim. jadi enak, belajarnya enak, ya gampang lah.
Gimana, Gurunda? Apa beliau disarankan nikah lagi? Nikah ulang? Ya kalau tidak bersamaan sebenarnya nikah lagi. Ya, karena gini, kalau misalnya ada suami istri, yang satu masuk Islam, misalnya yang laki-laki, maka ditunggu istri ini, yang istrinya itu, apakah dia mau ikut atau tidak. Nunggunya batasnya sampai iddah. Ya, batasan iddah itu ya 3 sucian gitu. Kalau memang tidak mau masuk, maka pisah. Kecuali mau masuk di dalam masa iddah. Iddah itu 3 sucian, anggaplah 3 bulan gitu ya. Nah ini kalau memang dapat 1 minggu mau ikut, tidak usah nikah lagi, tidak masalah. Kalau seperti abang ini, ya karena memang udah duluan ya istri. Nikah itu gampang udah, yang penting tidak usah rame-rame, yang penting ada wali, saksi. Terus kan rukunnya nikah itu kan cuma 5. Ada mempelai 2, laki-laki dan perempuan. Terus wali, saksi, ijab kabul, udah itu. Jadi cukup manggil 5 orang itu cukup sudah. Ada walinya ya, atau hakim yang mengakadkan. Terus orang 5 ini cukup sudah, undang ke rumah ya, gitu doang. Jadi mudah, tidak usah seperti orang nikah biasa rame itu, tidak usah. Yang penting sah gitu. Jadi tidak usah dipikirkan masalah nikah itu gampang ya. Jangan dianggap seperti orang di luar kayak ribet. Karena memang ada walimah apa enggak. Kalau abang ini yang penting nikah saja udah gitu. 4 orang cukup gitu ya. Terus masalah hitan sudah. Hitan Sudah. Alhamdulillah ya. Pokoknya yang penting sekarang udah kena apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah, ini sudah ada di abang, udah. Yang lainnya itu gampang sudah. Ya, pelan-pelan semuanya. Yang penting istiqomah. Terus kami saudaranya abang semuanya, Gurunda Juma. Kalau ada apa-apa tinggal banyak tim dari Gurunda ini banyak. Ya karena organisasi gitu. Ya, nanti kalau ada apa-apa gampang lah, butuh apa tinggal hubungin beliau. Nanti ada tim yang ngurus-ngurus semua. Mungkin itu, Gurunda. Iya. Lanjut. Dari saya mungkin terakhir terkait dengan identitas tadi, Dinda nanti tinggal kirim DM biar tim kita buatkan sertifikat, sertakan nomor HP biar nanti saya serahkan ke Sekretaris Umum untuk dibuatkan sebagai legalitas hukum di negara kita ini. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita semua di sini sebelum rehat istirahat. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak Bang sama Abang Zuma sama Abang siapa yang lagi satu ini. Mustafa. Banyak-banyak terima kasih sudah diberi saya masukan tentang apa itu Islam, maksudnya dengan apa yang hidayah tadi, penjelasan hidayah tadi, sangat terima kasih. Sampai gimana ya, gemetar saya tadi dengarnya. Maaf tadi agak emosional sedikit Bang. Jadi, Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Semoga teman-teman tadi juga yang menyaksikan, terima kasih banyak doanya juga. Semoga semua dilindungi Ya, sama semoga Allah. semua dilindungi sama Allah. Sehat-sehat Sehat selalu aja. semuanya. Ya, itu aja sih Bang. Iya, amin. Masya Allah. Subhanallah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi
aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. La tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Surat Al-Qasas 28. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan tetap menganut agama Abdul Muthalib, musyrik. Hal ini sebagaimana ditunjukkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Al-Musayyab bahwa bapaknya Al-Musayyab berkata, tatkala Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa mendatanginya, dan pada saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan pembelaanmu di hadapan Allah. Akan tetapi Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal menimpali dengan ucapan, apakah kamu Abu Thalib menyukai agama Abdul Muthalib? Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namun mereka berdua pun kata itu, maka akhir kata yang diucapkannya bahwa dia masih tetap di atas agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudahnya jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113.